Antapani memiliki banyak fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat. Dalam video ini, kami akan mengamati bagaimana perilaku pengguna dalam memanfaatkan fasilitas di Gazebo Mini atau dikenal dengan Gasmin. Dari hasil observasi, kami menemukan beberapa pola aktivitas di Gasmin cenderung lebih banyak berpindah tempat. Dikarenakan letak para pedagang yang berada di pinggir jalan di sekitar Gasmin, dan untuk di area lapang Gasmin, orang-orang lebih sering berpindah tempat. Karena beberapa fasilitas umum seperti lapangan bola, lapangan basket, dan jalur jogging. Dalam penggunaan fasilitas, ada perubahan fungsi, di mana pejalan kaki yang seharusnya menggunakan trotoar, di sini dipakai untuk para pedagang berjualan. Akibatnya, jika dalam kondisi ramai maka akan mengakibatkan kemacetan. Dikarenakan ruang jalan untuk pejalan kaki diambil alih oleh pedagang, maka pejalan kaki banyak yang memakai badan jalan. Bukan hanya trotoar, lapang basket juga di saat pagi atau sore, terutama di saat weekend. Sering digunakan untuk olahraga senam dan ketika ada yang ingin bermain basket, mereka harus menunggu sampai kegiatan senam tersebut selesai. Dan juga di area trek lari sering digunakan untuk duduk menonton apabila ada yang sedang bermain bola, atau berlatih sepak bola. Fenomena pejalan kaki yang menggunakan badan jalan daripada trotoar dapat dijelaskan melalui teori spasialitas, di mana tata ruang sangat memengaruhi pola pergerakan manusia. Dalam konteks ini, trotoar yang seharusnya menjadi jalur utama pejalan kaki mungkin kurang terintegrasi secara optimal dengan pola pergerakan di sekitarnya. Beberapa faktor yang dapat memicu peralihan penggunaan ruang ini antara lain kondisi trotoar yang sempit, adanya pedagang kaki lima yang mengambil sebagian besar ruang, atau kurangnya keterlihatan dan aksesibilitas jalur pejalan kaki. Jika jalur utama pejalan kaki terhambat, mereka akan mencari jalur alternatif yang lebih nyaman dan efisien, meskipun itu berarti berjalan di badan jalan yang berisiko terhadap keselamatan mereka. Selain itu, faktor choice value dalam spasialitas dapat menjelaskan mengapa badan jalan lebih dipilih oleh pejalan kaki dibanding trotoar. Jalan yang lebih terbuka, lebih luas, dan lebih mudah diakses secara visual seringkali menjadi pilihan utama dalam navigasi pejalan kaki. Ketika trotoar dipenuhi dengan hambatan, seperti parkir liar atau tenda pedagang, jalur yang lebih luas seperti badan jalan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam pergerakan. Namun, hal ini menimbulkan konflik antara kendaraan dan pejalan kaki serta berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, perbaikan tata ruang, seperti penataan ulang trotoar, zonasi khusus untuk pedagang, serta peningkatan keterlihatan dan aksesibilitas, dapat menjadi solusi untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai jalur utama pejalan kaki sesuai dengan prinsip spasialitas. Penggunaan lapangan basket untuk kegiatan senam di pagi dan sore hari, terutama saat akhir pekan, menunjukkan bagaimana ruang publik seringkali dimanfaatkan secara fleksibel oleh berbagai kelompok pengguna. Lapangan basket yang awalnya dirancang untuk olahraga bola basket berubah fungsi menjadi ruang serbaguna karena luasnya area, keterjangkauan, serta keterlihatan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perancangan ruang publik, aspek multifungsi menjadi faktor penting, terutama di kawasan dengan keterbatasan fasilitas olahraga dan rekreasi. Namun, tumpang tindih penggunaan ruang seperti ini juga dapat menimbulkan konflik kepentingan, di mana pemain basket harus menunggu hingga sesi senam selesai sebelum mereka dapat menggunakan lapangan sesuai dengan fungsi aslinya. Untuk mengatasi permasalahan ini, pengelolaan ruang yang lebih terstruktur dapat diterapkan agar kedua aktivitas dapat berjalan tanpa saling mengganggu. Misalnya, dengan membuat jadwal penggunaan lapangan yang jelas atau menyediakan area tambahan untuk kegiatan senam di sekitar lapangan. Pendekatan desain yang lebih inklusif juga bisa diterapkan, seperti menambahkan marga atau zona fleksibel yang dapat menampung berbagai aktivitas tanpa mengorbankan fungsi utama lapangan. Dengan solusi seperti ini, ruang publik dapat tetap menjadi tempat yang nyaman dan harmonis bagi semua pengguna, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada. Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa perilaku pengguna sangat dipengaruhi oleh desain ruang yang tersedia. Ketika tata ruang tidak dirancang dengan optimal, pengguna cenderung beradaptasi dengan cara yang bisa mengganggu fungsi utama suatu area,
seperti pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berjualan atau pejalan kaki yang terpaksa berjalan di badan jalan karena jalur trotoar tidak memadai. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan fasilitas dan penataan ruang yang lebih baik, seperti penyediaan area khusus bagi pedagang agar tidak menggunakan trotoar, serta perbaikan jalur pejalan kaki dengan memperlebar trotoar, menambah tempat duduk atau area istirahat, dan memastikan permukaannya rata serta bebas hambatan. Dengan langkah-langkah ini, ruang publik dapat menjadi lebih tertata, nyaman, dan aman bagi semua pengguna, baik pejalan kaki, pedagang, maupun pengendara.